Sebelum kita berdoa, mari kita terlebih dahulu meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan, lalu kita akan berdoa bersama. Kisah Rasul Paulus adalah salah satu kesaksian paling kuat, radikal, dan penuh penebusan yang pernah dicatat dalam Alkitab. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan belas kasihan Tuhan, dan bahwa bahkan hati yang paling keras sekalipun dapat dilunakkan saat disentuh oleh hadirat Yesus. Paulus, yang sebelumnya dikenal sebagai Saulus, tidak memulai hidupnya sebagai pengikut Yesus. Ia adalah seorang Farisi yang taat, sangat berpegang pada hukum dan tradisi Yahudi. Ia percaya dengan sepenuh hati bahwa kekristenan adalah ancaman bagi segala sesuatu yang ia yakini. Maka, ia menjadikan misinya untuk menghancurkan iman itu. Ia memerintahkan penangkapan orang-orang Kristen. Ia menyetujui penyiksaan mereka. Ia bahkan berdiri dan memberi restu ketika beberapa dari mereka dibunuh karena iman mereka. Namun Paulus percaya bahwa ia sedang melakukan hal yang benar. Bukankah kita pun kadang seperti itu? Kita berpikir bahwa kita sedang melakukan hal yang benar, masuk akal, atau terasa adil, hingga Tuhan datang dan menunjukkan jalan yang lebih baik. Itulah yang terjadi pada Paulus. Suatu hari, ketika ia sedang dalam perjalanan ke sebuah kota bernama Damsyik untuk melanjutkan misinya menganiaya orang percaya, Yesus sendiri menampakkan diri kepadanya. Itu adalah perjumpaan kudus secara langsung dengan Juru Selamat yang bangkit. Cahaya Kristus begitu menyilaukan, begitu mulia, hingga Paulus menjadi buta. Ia jatuh ke tanah dan selama 3 hari tidak bisa melihat apa-apa. Mungkin kamu berpikir bahwa itu adalah hukuman, tapi bukan. Itu adalah persiapan. Tuhan sedang merendahkan Paulus, melepaskannya dari segala sesuatu yang dahulu ia andalkan. Tuhan tidak sedang menyakitinya, Tuhan sedang mempersiapkan kesembuhan baginya. Kemudian, dalam Kisah Para Rasul 9 pasal 18 dikatakan, sesaat kemudian, sesuatu seperti sisik jatuh dari matanya, lalu ia dapat melihat kembali. Ia bangkit dan dibaptis. Sungguh suatu momen yang luar biasa. Penglihatannya secara fisik dipulihkan, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam terjadi di dalam jiwanya. Kini ia dapat melihat dengan mata rohani. Segala sesuatu yang dulu ia anggap benar kini terbalik. Injil yang dulu ia benci, kini ia kasihi. Yesus yang dulu ia tolak, kini ia sembah. Orang-orang yang dulu ia aniaya, kini ia panggil saudara. Tidak ada yang berubah di dunia sekitarnya, tapi segalanya telah berubah di dalam dirinya. Inilah yang Tuhan lakukan. Dia membuka mata orang yang buta, bukan hanya secara fisik, tapi secara rohani. Dia membangunkan hati. Dia membawa terang ke tempat yang dulunya gelap. Mazmur 146 pasal 8 berkata, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Dan apa yang dia lakukan bagi Paulus, dia juga dapat lakukan untukmu. Karena kebutaan rohani tidak selalu berarti kamu tidak percaya kepada Tuhan. Terkadang itu berarti kamu percaya, tetapi hatimu masih tertutup oleh rasa takut, kesombongan, atau salah pengertian. Mungkin kamu menjalani rutinitas iman, tapi kamu kehilangan keindahan terdalam tentang siapa Yesus sebenarnya. Dan seperti Paulus, kamu membutuhkan perjumpaan, sebuah momen di mana Tuhan membuka hatimu dan membiarkanmu melihat kebenaran dengan matamu sendiri. Mazmur 119 ayat 18 adalah doa yang indah untuk hal ini. Bukalah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Itulah doa yang kita semua perlu bisikkan setiap hari. Karena saat matamu terbuka, segalanya berubah. Kamu tak lagi mengejar hal-hal yang dunia katakan pantas dikejar. Ketenaran tidak lagi memikatmu. Uang tidak lagi memuaskanmu. Kesombongan tidak lagi mengendalikanmu.
Sebaliknya, hatimu mulai merindukan hal-hal dari Tuhan. Kamu ingin berjalan dalam kekudusan. Kamu merindukan hadirat-Nya. Kamu melihat firman-Nya sebagai sesuatu yang berharga, bukan membosankan atau memberatkan. Kamu mulai mengasihi orang-orang yang dulu terasa sulit dikasihi. Kamu mulai mengampuni mereka yang bahkan tidak meminta maaf. Mengapa? Karena matamu telah melihat sesuatu yang lebih besar. Kamu telah melihat salib. Kamu telah melihat kasih karunia. Kamu telah melihat Yesus. Dan itu mengubah segalanya. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, itu adalah kekuatan Allah. Bagi sebagian orang, Injil akan selalu terdengar aneh. Itu tidak akan masuk akal bagi dunia yang lebih menghargai kesombongan, kendali, dan kemuliaan diri. Tapi bagi mereka yang benar-benar telah melihat Kristus, itu adalah kebenaran terindah yang pernah ada. Jadi hari ini, mintalah kepadanya untuk membuka matamu. Mintalah agar Dia menghapus segala sesuatu yang mengaburkan pandanganmu. Biarlah Dia menunjukkan kepadamu keajaiban kasih-Nya, keindahan anugerah-Nya, dan kuasa dari tujuannya dalam hidupmu. Sekarang, mari kita ambil waktu untuk berdoa bersama. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih untuk hari ini, untuk setiap nafas, setiap langkah, dan setiap momen di mana Engkau tetap setia, bahkan saat aku lengah. Terima kasih karena Engkaulah Allah yang membuka mata yang buta, baik secara jasmani maupun rohani. Malam ini, sebelum aku beristirahat, aku ingin mendekat kepadamu dengan hati yang tenang dan penuh syukur. Aku mengingat saat-saat dalam hidupku di mana aku berjalan dalam kegelapan, tanpa menyadari betapa aku membutuhmu. Namun Engkau tidak meninggalkanku. Dalam kelembutannya, Engkau mendekat. Dalam kasih setiamu, Engkau membuka mataku untuk melihat kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, seperti yang Engkau lakukan kepada Paulus di jalan ke Damsyik, Engkau juga telah menyentuh hidupku. Engkau membalikkan rencanaku agar aku bisa melihat rencana-Mu. Engkau menghentikanku bukan untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan. Dan kini aku bersyukur, karena walau tidak semua hal berjalan sempurna, aku tahu Engkau ada di sisiku. Tapi Tuhan, malam ini aku juga mengakui kelemahanku. Kadang pandanganku menjadi kabur. Kadang hatiku dikuasai oleh ketakutan, kebimbangan, atau kesombongan. Kadang aku tergoda untuk melihat dunia, bukan kepadamu. Jadi malam ini, Tuhan, aku berdoa, bukalah kembali mataku. Bersihkan pandanganku. Pulihkan hatiku yang mungkin lelah atau ragu. Tolong aku untuk memandang orang lain dengan kasih, bukan penghakiman. Tolong aku untuk melihat diriku sendiri melalui anugerah-Mu, bukan melalui rasa malu atau kegagalan. Tolong aku agar tidak kehilangan arah karena kebisingan dunia. Tuhan, aku ingin tidur malam ini dengan damai, mengetahui bahwa Engkau menjaga dan melindungiku. Aku serahkan semua bebanku, semua pikiran yang mengganggu, semua rasa takut dan harapanku ke dalam tangan-Mu. Jagalah aku malam ini, Tuhan. Lindungilah rumahku. Hadirlah di dalam setiap mimpi dan bangunkan aku besok dengan semangat baru, mata yang terbuka, dan hati yang rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik. Terima kasih karena Engkau tak pernah lelah mencintaiku. Dalam nama Yesus yang kudus, aku berdoa dan berserah. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin di kolom komentar sebagai tanda imanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu selalu.